semuanya kembali. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya host hari ini pada podcast Gen Z Public Squad. Perkenalkan, nama saya Anastasia Giska. Pada hari ini kita kehadiran 3 narasumber cantik yang bukan hanya cantik saja tapi juga berprestasi dan juga pintar. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita mulai memperkenalkan diri dari 3 narasumber hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nore, mahasiswa dari program studi ilmu administrasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zanatin Nurdin dari program studi ilmu administrasi negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Kevalia Fatur Raja dari program studi ilmu administrasi negara. Setelah mendengar perkenalan hari ini, langsung saja kita pada topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai model pembangunan berpusat pada manusia dalam pengembangan UMKM kantin di lingkungan Citra Bangsa. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di tingkat lokal, usaha mikro kecil dan menengah atau yang disingkat UMKM memainkan peran penting sebagai penopang perekonomian sekaligus sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Namun, UMKM terutama kantin sekolah menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, persaingan, dan dampak kebijakan sosial seperti program makan bergizi gratis atau disingkat MBG yang kadang menurunkan omset mereka. Melalui model pembangunan berpusat pada manusia yang berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas pelaku UMKM secara partisipatif, diharapkan UMKM dapat lebih mandiri dan berkelanjutan. Model ini juga merespon kebutuhan pembangunan yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Untuk menggali bagaimana penerapan model pembangunan berpusat pada manusia dapat diterapkan secara efektif pada UMKM, kantin meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan mendorong ekonomi lokal. Diskusi ini juga bertujuan menjelaskan dampak kebijakan sosial terhadap UMKM, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan juga hambatan, serta mengembangkan strategi pengembangan adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya, podcast ini ingin memberikan wawasan kepada generasi muda atau Gen Z tentang pentingnya peran mereka dalam pembangunan ekonomi lokal melalui inovasi dan juga partisipasi. Oleh karena itu teman-teman dan juga penonton, langsung saja kita mulai pada diskusi yang akan dipusatkan pada 3 narasumber hari ini. Diskusi yang pertama, pada pertanyaan pertama, langsung saja kepada teman Putri. Dari pertanyaan kelompok 1, teman James Adrian Amos Inde mengenai bagaimana model pembangunan berpusat pada manusia dapat diterapkan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah kantin di Citra Bangsa untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih teman Giska. Jadi model pembangunan berpusat pada manusia itu dapat diterapkan dalam pengembangan UMKM di Citra Bangsa dengan fokus pemberdayaan pelaku usaha sebagai subjek utamanya dengan peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan masyarakat lokal. Jadi pendekatan ini memberdayakan pelaku UMKM secara holistik melalui penyediaan fasilitas pendukung, pelatihan keterampilan, serta penguatan partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian penerapan model pembangunan berpusat pada manusia dalam UMKM kantin Citra Bangsa ini menempatkan pelaku UMKM kantin sebagai aktor utamanya dalam proses pembangunan ekonomi mereka secara mandiri, bukan sebagai objek bantuan semata. Contohnya kantin Mama In di Citra Bangsa sebagai pelaku UMKM diberi akses fasilitas lengkap seperti air, listrik, etalase oleh yayasan yang mendukung, serta diberdayakannya dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas sehingga mereka dapat mengelola usaha secara mandiri dan adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal, termasuk pengelolaan risiko dan penyesuaian strategi pemasaran. Kemudian ada dampak pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Jadi adopsi model ini menghasilkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pelaku UMKM, dan juga pemberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi. Kemudian UMKM kantin ini tidak hanya memenuhi
kebutuhan pangan komunitas lokal, tetapi juga menciptakan pendapatan tetap bagi pengelola dan karyawan. Pendapatan mereka memastikan pelaku UMKM memiliki kendali atas proses usaha serta sumber daya yang digunakan, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi dan juga ketahanan terhadap tantangan seperti program makanan gratis dan juga fluktuasi harga bahan baku. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada teman Putri dari teman Juwita Widianti Jaka, kelompok 2. Bagaimana fasilitas yang tersedia di lingkungan Citra Bangsa mendukung aktivitas UMKM dalam menjalankan usaha mereka? Jadi fasilitas yang tersedia di lingkungan Citra Bangsa itu sangat mendukung aktivitas UMKM, khususnya di UMKM harga murah ini. Dalam menjalankan usahanya, Yayasan Citra Bangsa Insan Mandiri itu sebagai pendukung UMKM telah menyediakan fasilitas penting, misalnya air, listrik, tempat cuci piring, tong sampah, dan etalase yang mempermudah para pelaku UMKM dalam operasional usaha mereka, sehingga mereka hanya perlu membawa produk untuk dijual saja. Nah, fasilitas-fasilitas ini memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan baik bagi pelaku UMKM maupun juga pelanggan yang dilayani di lingkungan tersebut. Selain fasilitas fisik, dukungan lainnya seperti penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi bagian dari fasilitas sosial yang memperkuat UMKM di sana. Hal ini menunjukkan integrasi antara pembangunan berpusat pada manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal yang saling mendukung dalam konteks pengembangan UMKM di Citra Bangsa. Meskipun demikian, UMKM juga menghadapi tantangan seperti penggunaan offset akibat program MBG dan fluktuasi harga bahan baku yang diatasi dengan strategi adaptasi seperti disverifikasi produk, pengelolaan persediaan bahan, serta promosi kreatif. Dengan tersedianya fasilitas penunjang yang memadai dan dukungan pemberdayaan yang berkelanjutan, UMKM di lingkungan Citra Bangsa dapat beroperasi lebih optimal, meningkatkan pendapatan dan kapasitas usahanya, serta berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baik, terima kasih teman Putri untuk tanggapannya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada teman Wulan dari teman Vika Elizabeth Baunsele, kelompok 4. Pertanyaannya, program MBG bertujuan baik untuk kesejahteraan siswa, tetapi berdampak negatif pada UMKM kantin dengan penurunan omset hingga tidak stabil. Bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan antara program kesejahteraan sosial dengan perlindungan ekonomi lokal, dan manakah yang lebih prioritas? Baik, terima kasih teman Giska. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Juwita. Jadi program MBG atau makanan bergizi gratis itu bertujuan untuk mensejahterakan sosial siswa, tetapi dampaknya terhadap UMKM kantin lokal bisa negatif, seperti penurunan omset yang membuat usaha tidak stabil. Pemerintah perlu menyeimbangkan dengan melibatkan UMKM dalam regulasi program MBG. Misalnya mendistribusikan makanan gratis di luar jam istirahat utama, atau memprioritaskan penerima dari keluarga kurang mampu agar UMKM tetap mendapat pelanggan dan usaha mereka tetap bertahan. Jadi kalau untuk prioritas harus diberikan pada kesejahteraan sosial yang inklusif sambil menjaga keberlangsungan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dengan strategi diversifikasi produk, pemanfaatan digital marketing, dan manajemen persediaan yang cermat. Dengan demikian, kedua aspek bisa saling berjalan sinergis tanpa saling merugikan, memastikan kesejahteraan siswa dan keberlangsungan UMKM lokal. Baik, terima kasih tanggapannya dari teman Wulan. Pertanyaan selanjutnya dari teman Astriani Taneo. Dalam konteks penelitian ini, bagaimana teori pembangunan berpusat pada manusia menurut Koten diimplementasikan, dan apa fokus utama dari teori pemberdayaan ekonomi lokal yang relevan dengan implementasi tersebut? Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman Astri. Jadi dalam konteks penelitian ini, teori pembangunan berpusat pada manusia menurut Koten tahun 1981 diimplementasikan dalam menempatkan manusia sebagai subjek utama dan sumber strategis dalam proses pembangunan. Inti dari teori ini adalah pemberdayaan atau improvement, di mana masyarakat atau komunitas memiliki kendali penuh atas sumber daya dan proses pembangunan yang mereka jalankan sendiri secara berkelanjutan.
Pembangunan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik yang mencakup aspek material maupun spiritual, dengan fokus pada pertumbuhan, keadilan, dan keberlanjutan. Implementasi dalam studi kasus UMKM Kantin di Citra Bangsa menunjukkan bahwa pelaku UMKM bukan hanya objek pembangunan, tetapi aktor yang mengendalikan tujuan, menguasai sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan ekonomi serta sosial mereka secara aktif. Fokus utama dari pemberdayaan ekonomi lokal atau PEL yang relevan dengan implementasi tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan optimal sumber daya lokal. PEL menitik beratkan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kelembagaan usaha mikro dan kecil. Hal ini melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun jaringan kemitraan yang kuat. Tetapi teori PEL adalah peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembangunan usaha lokal, pemerataan akses ekonomi, dan peningkatan kualitas pekerjaan secara inklusif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada teman Mulan karena sudah menjawab dua pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita kepada narasumber yang ketiga yaitu teman Sena akan mendapat pertanyaan dari teman Mulan Loba. Pertanyaannya, apakah penurunan omset UMKM semata-mata disebabkan oleh program MBG atau adakah faktor lain seperti persaingan, inovasi produk, atau strategi pemasaran yang kurang efektif? Baik, terima kasih teman Giska. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Mulan Riloba. Jadi, penurunan omset UMKM Kantin Mama In di Citra Bangsa tidak semata-mata disebabkan oleh program makan bergizi gratis atau MBG. Selain program MBG yang mengurangi jumlah pelanggan kantin, terdapat faktor lain seperti persaingan dari makanan gratis, kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual, serta hari libur yang menurunkan aktivitas jual beli. Strategi pemasaran dan inovasi produk yang kurang kreatif juga menjadi tantangan, sehingga UMKM perlu melakukan diverifikasi produk, pengelolaan persediaan yang cermat, dan promosi yang lebih kreatif agar dapat bertahan dan meningkatkan kembali omset usahanya. Oke, baik, terima kasih teman Sena. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 7, teman Elia Rivaldi Lakabno. Pertanyaannya, apakah model pembangunan berpusat pada manusia yang diterapkan pada UMKM Kantin Mama In benar-benar mampu menciptakan kemandirian ekonomi pelaku usaha atau justru masih bergantung pada bantuan dan kebijakan pihak luar seperti yayasan dan juga pemerintah? Baik, jadi berdasarkan informasi yang tersedia dari penelitian pada UMKM Kantin Mama In di Citra Bangsa, model pembangunan berpusat pada manusia memang telah memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan pelaku UMKM sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan. Peran aktif sebagai subjek yang mengendalikan dan mengarahkan proses perkembangan usaha mereka sendiri. Namun, kemandirian ekonomi pelaku usaha ini masih dipengaruhi oleh dukungan fasilitas dan kebijakan dari pihak luar, seperti Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dan regulasi pemerintah. Fasilitas yang disediakan yayasan sangat membantu operasional UMKM. Sementara, kebijakan seperti program makan bergizi gratis (MBG) memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan UMKM, sehingga mereka memaksa mereka menyesuaikan produksi dan pemasaran. Dengan demikian, meskipun ada kemandirian dalam pengelolaan usaha yang terlihat dari adaptasi dan inovasi pelaku UMKM, bentuk ketergantungan pada dukungan eksternal dan kebijakan pemerintah tetap ada. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi UMKM Kantin Mama In ini bersifat relatif dan masih memerlukan peran serta dukungan pihak luar dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya secara berkelanjutan. Baik, terima kasih teman Sena untuk tanggapannya. Selanjutnya kita menuju kepada teman Putri. Pertanyaan dari kelompok 8 dari teman Maria Claudia BB. Pertanyaannya, bagaimana penelitian ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal di luar kendali UMKM seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro,
yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan model pembangunan berpusat pada manusia. Terima kasih teman Giska. Jadi penelitian kami ini secara eksplisit itu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali UMKM Kantin Mama Ing, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan model pembangunan berpusat pada manusia. Contohnya itu adanya program makanan bergizi gratis atau MBG yang diterapkan pemerintah di lingkungan sekitar UMKM. Nah, program ini berdampak langsung pada penurunan omset kantin karena konsumen utamanya itu siswa dan mahasiswa, yang dimana lebih memilih makanan gratis tersebut dan mengurangi pembeli di kantin. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan pemerintah secara eksternal itu dapat mempengaruhi performa dan dinamika usaha UMKM. Selain itu juga penelitian kami ini mencatat fluktuasi harga bahan baku dan kondisi ekonomi makro sebagai faktor eksternal yang signifikan memberikan tekanan pada usaha UMKM yang berdampak pada biaya produksi dan daya beli konsumen. Penelitian kami ini mengamati bagaimana pelaku UMKM beradaptasi terhadap kondisi ini melalui strategi seperti diversifikasi produk, kemudian ada pengolahan persediaan, dan juga promosi pemasaran kreatif untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka. Baik, terima kasih teman Putri untuk tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 9 dari teman Hana Susanti Raja. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang paling signifikan mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan penerapan model pembangunan berpusat pada manusia pada UMKM kantin tersebut? Jadi faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan model pembangunan berpusat pada manusia pada UMKM itu yang pertama itu dukungan fasilitas fisik dan sosial seperti ketersediaan air, listrik, tempat cuci piring, dan juga etalase yang mempermudah operasional UMKM tersebut. Kemudian yang kedua itu ada partisipasi aktif pelaku UMKM yang berperan tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mengendalikan dan mengarahkan proses pengembangan usaha mereka. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap dinamika ekonomi lokal seperti penyesuaian terhadap program makanan bergizi gratis atau MBG, kenaikan harga bahan baku, dan juga hari libur yang mempengaruhi penjualan. Kemudian yang keempat, strategi diversifikasi produk, pengelolaan persediaan yang cermat, serta penggunaan promosi dan pemasaran kreatif yang membantu mempertahankan dan meningkatkan omset. Kemudian yang kelima, pemberdayaan komunitas dan peningkatan kapasitas manusia baik secara ekonomi maupun sosial untuk mendukung kemandirian usaha secara berkelanjutan. Jadi keberhasilan model ini itu sangat tergantung pada sinergi antara dukungan eksternal seperti fasilitas dan kebijakan serta kemampuan internal pelaku UMKM dalam berinovasi dan beradaptasi terhadap kondisi lokal yang berubah. Baik, terima kasih teman Putri untuk tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada teman Mulan dari kelompok 10, teman Fuldensia Maridesi. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh model pembangunan berpusat pada manusia terhadap perkembangan ekonomi UMKM Kantin Mama Ing berdasarkan analisis catatan keuangan pada tahun 2024 sampai tahun 2022? Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman Desi. Jadi berdasarkan penelitian analisis catatan keuangan UMKM Kantin Mama Ing untuk periode 2024 sampai 2025 itu, model pembangunan berpusat pada manusia memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi UMKM tersebut. Catatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha menghasilkan omset harian yang stabil pada rentan penghasilan 1 juta sampai 2.500.000 sebelum adanya dampak program makanan bergizi gratis atau MBG. Penerapan model ini membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan secara signifikan. Pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan manusia sebagai aktor utama dalam pengelolaan usaha memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang lebih mandiri dan adaptif terhadap tantangan yang ada seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan kebutuhan pasar. Hal ini ditunjukkan oleh strategi adaptasi yang diterapkan pelaku usaha termasuk verifikasi produk dan manajemen persediaan yang cermat untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Walaupun terdapat hambatan eksternal seperti penurunan omset akibat kebijakan pemerintah yang tidak terduga, catatan keuangan mencerminkan kemampuan UMKM Kantin Mama In untuk bertahan dan berkinerja baik secara ekonomis. Dengan fasilitas dan dukungan pemberdayaan yang memadai, model pembangunan berpusat pada manusia terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM sekaligus berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan inklusif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih teman Bulan untuk tanggapannya. Selanjutnya pada pertanyaan terakhir ditujukan kepada narasumber Sena. Pertanyaan terakhir dapat dari kelompok 11 dari teman Sita Sabreratu. Pertanyaannya, bagaimana penerapan model pembangunan yang berpusat pada manusia dapat memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi lokal pada UMKM Kantin di Citra Bangsa? Baik, terima kasih teman Diska. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Sita 100. Jadi, penerapan model pembangunan berpusat pada manusia pada UMKM Kantin di Citra Bangsa memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi lokal melalui beberapa mekanisme penting. Yang pertama itu, model ini menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan usaha mereka, bukan sekedar objek penerima bantuan. Hal ini meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kreativitas pelaku usaha dalam rangka mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri. Yang kedua, model ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan, sehingga usaha lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan tantangan ekonomi. Pemberdayaan yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, dan dukungan manajemen usaha menciptakan peluang pengembangan usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Yang ketiga, dengan membangun jaringan kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas, model ini menumbuhkan sinergi yang memperkuat dukungan sosial dan ekonomi yang dibutuhkan UMKM dalam jangka panjang. Upaya diverifikasi produk dan pemanfaatan teknologi digital juga merupakan bagian dari strategi keberlanjutan ekonomi yang didorong oleh pendekatan ini. Baik, terima kasih teman Sena untuk tanggapannya, dan juga terima kasih kepada teman Putri, Wulan, dan juga teman Sena. Pada podcast hari ini memberikan gambaran penting kepada kita tentang bagaimana pembangunan yang berpusat pada manusia bukan hanya sekedar pada fokus pada aspek ekonomi semata, melainkan pemberdayaan pelaku UMKM sebagai subjek aktif yang menentukan arah pengembangan usahanya. Studi kasus UMKM Kantin Mama In di Citra Bangsa menunjukkan bahwa pemberian fasilitas, penciptaan lapangan pekerjaan, dan dukungan sosial berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, adapun tantangan seperti program makan bergizi gratis, fluktuasi harga bahan baku, dan hari libur tetap menjadi hambatan yang memerlukan strategi adaptif kreatif dari pelaku UMKM tersebut. Akhir kata, saya Anastasia Giska Grisabhanase sebagai moderator pada hari ini bersama teman-teman narasumber hari ini mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast kami hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam podcast kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah menonton dan menyaksikan podcast kami hari ini. Podcast Gen Z Public Squad, kreatif dan solid. Jangan lupa like, komen, dan share pada link di bawah ini. Dadah!